Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi-materi yang menyangkut statistika bisnis. Ada beberapa macam statistika bisnis. Yang pertama saya jelaskan yaitu metode statistika. Apa sih itu metode statistika? Statistika merupakan cabang ilmu yang mempelajari berbagai teknik perancangan, pengumpulan data, pengolahan data, pengajian data, dan pembuatan kesimpulan berdasarkan data yang dimiliki. Ya, metode statistika sendiri terbagi menjadi beberapa prosedur atau cara penyajian dan penafsiran data. Penyajian data meliputi pengumpulan, perorganisasian, peringkasan, dan penyajian data. Penafsiran data meliputi pendugaan, pengujian, dugaan, dan penarikan. Yang kedua yaitu probabilitas. Apa itu probabilitas? Yaitu harga angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu kejadian terjadi di antara keseluruhan peristiwa yang mungkin terjadi. Kunci pokok dari probabilitas yaitu eksperimen, hasil, dan peristiwa atau kejadian. Pendekatan perhitungan probabilitas yang kedua yaitu pendekatan klasik dan pendekatan empiris dan pendekatan subjektif. Asas perhitungan probabilitas yaitu ada dua, yaitu hukum pertambahan dan hukum perkalian. Yang ketiga yaitu materi distribusi binominal, distribusi Poisson, dan lain-lain. Distribusi binominal adalah distribusi probabilitas yang dapat digunakan bila mana suatu proses sampling dapat diasumsikan sesuai dengan proses Bernoulli. Yang berikut distribusi Poisson. Definisi dari distribusi Poisson sendiri yaitu distribusi probabilitas Diskert yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Sedangkan distribusi normal sendiri yaitu distribusi normal dikenal juga sebagai distribusi Gaussian, merupakan salah satu distribusi peluang kontinu dengan grafik berbentuk bel atau gaptah. Yang keempat yaitu uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas yaitu setiap penyusun instrumen dalam penelitian selalu memperhitungkan beberapa pertimbangan seperti apa yang hendak diukur. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui tingkat keahlian instrumen yang digunakan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel-variabel yang diteliti secara tepat. Uji reliabilitas mengandung pengertian bahwa suatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang sudah dapat dipercaya yang reliable akan menghasilkan data yang dipercaya pula. Itulah uji reliabilitas tes dari materi uji reliabilitas. Yang terakhir yaitu statistika deskriptif. Pengertian dari statistika deskriptif merupakan teknik penyajian dan peringkasan data sehingga menjadi informasi yang mudah dipahami. Nah, itu dari pengertian statistika deskriptif. Pengajian data dapat dilakukan ada dua cara, yaitu dengan tabel dan gambar, histogram, plot, stem, lip atau box plot. Ringkasan data dinyatakan dalam dua ukuran, yaitu pemusatan, median, modus, kuartil, mean, dan lain-lain, dan penyebaran yaitu ranger, kuartil, rangen, dan ragam. Itulah yang saya ketahui dari materi-materi statistika bisnis, dari yang pertama sampai yang terakhir.
dari yang metode statistika sampai statistika deskriptif. Itulah menjadi penjelasan saya mengenai materi statistika bisnis ini. Mudah-mudahan manfaat bagi saya ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.